Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala jalla sya'nuhu fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadratnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, bukan nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah sampai hari ini kita senantiasa diberi nikmat sehat serta afiat. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan nikmat sehat serta afiat sampai pada akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan, tarawih dan ibadah-ibadah lainnya diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum, semoga Allah beri kekuatan kepada kita, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat di mana saja berada, terutama mitra Al-Mukhtar, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kamu kepada Allah. Kita tobat semuanya, identik sekali di bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan maghfirah, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a, hai hamba-hambaku para mukminin mukminat, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah jami'a, semua, ya, tanpa pengecualian, yang tua yang muda bertobat kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, hai hamba-hamba Allah yang mukmin, la'allakum tuflihun, moga-moga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang jaya, yang beruntung, yang menang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bila ilaha illallah, banyakilah mengucap la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wal istighfar, banyakinlah istighfar, fa'aksiru minhuma, banyakin keduanya, fa inna syaitan alaihi la'nah qol, sungguhnya iblis, setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, ahlaktun nasa bizzunub, setan sudah mengancam kita semua. Dari mulai kita baru dilahirkan diancam setan, oleh setan, bahwa kita nanti akan dicelakakan oleh mereka melalui perbuatan dosa. Para hadirin pemirsa TV Al-Mukhtar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kalau kita kembali ke sejarah, bahwasanya setiap anak yang baru dilahirkan pasti menangis. Pertanyaan yang timbul di hati kita, kenapa sih anak yang baru dilahirkan menangis? Keras nangis, Masya Allah. Ini ada dua opsi menurut paham ulama, pendapat ulama. Yang pertama, bayi yang baru dilahirkan kaget. Kenapa? Karena dia tadinya berada di tempat yang sangat sempit, pintu keluarnya juga sangat sempit, kemudian gelap. Begitu lahir keluar ke permukaan bumi, dia kaget. Kenapa? Karena terang. Meskipun kadang-kadang bayi baru dilahirkan belum melek, dia kaget, terang, luas, sehingga dia menangis. Dia nangis itu dua macam, ada nangis sedih, ada nangis gembira. Nah, ini tentunya nangis bergembira. Itu opsi pertama. Opsi kedua, bayi yang dilahirkan menangis. Kenapa? Karena dipegang, dipencet oleh setan, oleh iblis. Disitulah iblis berikrar bahwa iblis janji, iblis mengancam, nanti kalau kamu sudah besar, kamu dewasa, akan saya hancurkan kamu.
Artinya dihancurkan bagaimana? Kamu pasti bisa, pasti kamu melakukan perbuatan macam-macam maksiat. Nauzubillah. Ya, makanya bayi dilahirkan nangis. Kenapa? Karena dipegang, dipencet oleh iblis. Namun umat manusia punya senjata yang sangat ampuh, di mana iblis saja nggak bisa melawan manusia kalau kita dibentengi dengan ucapan La ilaha illallah. Sungguh tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wal istighfar, kita perbanyak istighfar. Setan, iblis kabur lari mendengar azan. Apalagi kita sering mendengar corona saja, kalau mendengar suara azan mengecil, ya, kemudian berkurang. Nah, jadi kalau kita mengumandangkan suara azan, iblis, setan akan kabur lari tersungkur. Dan kita banyak istighfar juga demikian. Nah, kalau kita udah besar, kalau kita mau diganggu oleh setan, setan itu punya belalai. Disentuh dulu jasad kita. Kalau kita ini ternyata kosong, nah dia masuk. Tapi kalau kita disentuh, ketika disentuh, kita beristighfar, kita mengucap la ilaha illallah, kita mengucap zikir lainnya atau baca Quran, selawat, tasbih, setan nggak berani akan menggoda kita. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dami. Setan selama kita masih hidup, dia akan menggoda kita. Persis seperti darah yang mengalir di tubuh badan kita. Selama darah ini masih mengalir, setan masih akan menggoda kita. Namun kalau kita full zikrullah, insyaallah dia gak berani. Tapi kalau kita full musik, full segalanya, wah, kesempatan sekali bagi setan. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi setan berkata, iblis berkata, sungguhnya umat manusia itu punya senjata ampuh. Kalau kita goda, ya, dia akan melawan kita dengan mengucap la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Falamma ra'aitu zalik, begitu saya tahu bahwa umat manusia punya senjata yang sangat ampuh, ya, ahlaktuhum bil hawa. Ahlaktuhum bil hawa. Saya berusaha, kata iblis, kami berusaha akan menggoda umat manusia dengan hawa nafsu. Bawaannya malas, bawaannya daripada mengucap la ilaha illallah, mengucap istighfar, enakan nonton TV, enakan ngobrol, enakan ngopi, enakan gaplek, wal iyazbillah ta'ala. Tapi kalau kita komitmen senantiasa mengucap la ilaha illallah dan istighfar, insyaallah iblis, setan tidak akan berani menggoda kita. Kita ingat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, hadis sahih, apa katanya? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir pada Allah yang paling istimewa, yang paling afdal, ketahuilah sesungguhnya zikir yang paling afdal, yang paling istimewa adalah mengucap la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya kita kalau lagi sholat tuh duduk tasyahud akhir, kenapa telunjuk kita gerakkan ke atas? Ketika mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita pandang telunjuk kita, ujung telunjuk kita, ya, ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya, ya, ini ada maksud tertentu bahwa kita ketika mengucap syahadat, memandangkan sungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu kita angkat telunjuk kita dan kita pandang ujung telunjuk kita dengan cermat dan kita perhatikan. Nah, ini ada kaitannya ke hati kita. Berarti kontak nyambung ke hati kita, ya. Nah, para hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesudah umat manusia digoda, ya, dibujuk, dirayu oleh setan dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan yang maut. Nah, mereka beranggapan bahwa mereka itu yang benar. Mereka menganggap orang yang tahlil itu kuno, orang yang tahlil itu bid'ah, orang yang tahlil, ya, macam-macam mereka menganggapnya. Padahal itu adalah menurut Al-Quran, ya, menurut hadis, itu sangat istimewa.
Di ayat lain Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah sungguhnya zikir yang paling istimewa, yang paling afdal, yang paling utama adalah mengucap la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, juga banyakin istighfar, minta ampunan, ya, ampunan dosa dari Allah, walil mu'minin wal mu'minat, pertama untuk kita pribadi, dan mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Mudah-mudahan insyaallah di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak istighfar, kita perbanyak mengucap la ilaha illallah, sehingga dengan dua doa ataupun istighfar, baik istighfar ataupun mengucap la ilaha illallah, kita akan diselamatkan oleh Allah dari bahaya-bahaya, hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama bahaya corona. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa saddada khutana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.